Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SD yang dirahmati Allah SWT. Di bulan Ramadan yang penuh barakah ini kita jumpa lagi dalam topik yang penting dan saat ini sedang menjadi prioritas dan perhatian besar daripada kalangan masyarakat kita. Hari ini kita akan membahas tentang stunting, khususnya ada 5 persepsi ataupun 5 kesalahan persepsi orang terhadap pemahaman tentang stunting. Tapi sebelumnya, sobat SD sekalian, silakan untuk mengklik subscribe dan komen dan share supaya saya akan bisa terus memberikan informasi-informasi penting seputar pengetahuan-pengetahuan yang saat ini sedang menjadi perhatian sebagian besar kalangan masyarakat kita. Baik, ada 5 setidaknya kesalahan persepsi orang tentang stunting. Yang pertama, stunting dianggap sebagai kondisi pendek, ya. Padahal sesungguhnya stunting sendiri tidaklah selalu identik dengan pendek. Artinya apa? Orang yang pendek tidak selalu stunting. Karena apa? Banyak juga orang pendek yang punya kemampuan intelektual yang baik dan tingkat kecerdasan yang tinggi. Namun stunting bisa diidentifikasi sejak awal ataupun disebut dengan early detection dari kondisi pendek tersebut. Nah, kondisi pendek ini begitu kita dapatkan informasi pada saat awal-awal fase disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, maka itu akan menggambarkan ada kemungkinan bahwa terjadi kegagalan juga organ-organ penting lainnya yang ada dalam tubuh manusia seperti jantung, otak, paru, dan beberapa organ-organ penting seperti pankreas dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya yang pertama adalah orang yang pendek belum tentu stunting, tapi orang yang stunting sudah pasti dalam kondisi pendek. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah stunting hanya dikatakan sebagai kekurangan gizi saja. Padahal yang sesungguhnya adalah stunting juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain, termasuk kesehatan lingkungan, sanitasi, asupan pola asuh orang tua yang tidak baik, kemudian juga akses terhadap pelayanan kesehatan yang kurang baik. Sehingga stunting tidak semata-mata kekurangan gizi. Kesalahan yang ketiga adalah stunting dikatakan hanya terjadi di negara berkembang. Padahal di negara maju sekalipun stunting juga terjadi. Nah, ini dimungkinkan karena tadi ada pola asuh yang keliru, pemahaman yang masih salah tentang stunting itu sendiri. Yang keempat, stunting dianggap tidak bisa dicegah atau diperbaiki. Padahal sebenarnya stunting sangat-sangat mungkin dicegah, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah kondisi di mana seorang ibu terjadi kehamilan, di mana ketemu sel sperma dan sel telur, kemudian terjadi pembuahan, ditanam di dalam rahim. Itu adalah hari pertama kehidupan. 1000 hari ke depan sampai berarti dia berumur 2 tahun adalah fase-fase yang krusial di mana kita bisa mencegah terjadinya stunting dengan memberikan asupan gizi yang baik, kemudian juga memberikan pola asuh yang baik terhadap anak tersebut, kemudian juga menjaga sanitasi kesehatan lingkungannya, kemudian juga pelayanan kesehatan yang baik terhadap anak tersebut. Yang kelima adalah stunting hanya mempengaruhi saat masa kanak-kanak saja. Yang sebenarnya terjadi adalah stunting pada masa kanak-kanak akan berdampak yang signifikan pada masa dia dewasa. Orang-orang yang stunting rata-rata akan punya kemampuan intelijensia yang kurang, kemudian kemampuan untuk berkompetisi yang juga tidak cukup baik, sehingga nanti akan tercipta orang-orang dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian juga orang-orang yang berisiko untuk terkena penyakit tidak menular. Nah, itulah sobat SD sekalian yang kelima kesalahan persepsi tentang stunting. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, dan share supaya saya dapat terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada sobat SD sekalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.